Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi ex-grader, how are you today? Hope that you are great today. Well, it's nice to meet you again on English lesson. Still with me, Miss Triwinarsi. Well, today we are going to learn about arranging recount text. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang arranging recount text atau menyusun teks recount. Jadi hari ini kita akan belajar untuk menyusun beberapa kalimat acak, kemudian disusun menjadi paragraf recount yang terpadu. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita lihat satu persatu. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, anak-anak harus ingat ini dulu. Remember this. 1. Recount text is a kind of text that tell us about past experience. Jadi teks recount adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman di masa yang lampau. Yang kedua, the second is, the purpose of recount text is to tell about past experience. Tujuan teks recount adalah untuk menceritakan pengalaman di masa yang lalu. And the third, the generic structure of recount text are orientation. Pada bagian orientation ini biasanya terletak pada paragraf pertama. Dan pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum mengenai peristiwa yang akan diceritakan. Biasanya paragraf ini berisi siapa saja yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang B, events. Nah, events atau peristiwa atau kegiatan, nah ini bisa terjadi dalam beberapa paragraf. Ini untuk menceritakan secara kronologis mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ingat bahwa dalam events, peristiwa demi peristiwa disusun secara urut berdasarkan urutan waktu ataupun urutan sequence. Yang ketiga atau reorientation, pada bagian ini terletak pada paragraf akhir. Dan ini sifatnya adalah optional. Artinya apa? Terserah pada penulis apakah ingin menuliskan bagian reorientation ini atau tidak. Akan tetapi, inti dari paragraf ini adalah sebagai penutup dari peristiwa atau kesimpulan dari peristiwa yang diceritakan. Penulis juga dapat menyisipkan komentar pribadi mengenai peristiwa tersebut. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan menjadi bekal anak-anak untuk menyusun kalimat-kalimat acak menjadi teks recount yang padu. Nah, ketika nanti kita menulis teks recount, maka ada beberapa tips lanjutan yang harus anak-anak ingat. Yang pertama, tulislah di bagian awal dari cerita tentang diri orang yang akan diceritakan. Nah, tokohnya ini boleh kamu sendiri atau orang lain yang akan diceritakan. Sebutkan setting waktu dan tempat kejadian. Semakin detail, semakin baik. Kemudian yang kedua, untuk menuliskan events-nya atau peristiwa-peristiwa harus ditulis secara berurutan. Usahakan setiap peristiwa dituliskan dalam satu paragraf. Kalimat utama disokong dengan 2 atau lebih kalimat untuk memperjelas dan memperindah cerita. Tutuplah cerita dengan menyebutkan kejadian akhir dari rangkaian cerita. Baiklah anak-anak, sekarang akan saya berikan contoh bagaimana kita menyusun kalimat-kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Oke, kita lihat dulu contoh berikut ini. Arrange these sentences into good paragraph. Nah, jadi anak-anak diminta untuk mengarrange atau menyusun kalimat-kalimat di bawah ini menjadi paragraf yang baik. Kalimat pertama di sini ada then, just before we went to the airport, we stopped at the Bugis Street. Kemudian sebelum kami pergi ke airport, kami berhenti di Jalan Bugis. On last day, we had lunch on the Orchard Road. Pada hari terakhir, kami makan siang di Orchard Road. Kalimat berikutnya, on second day, we went to the Merlion Statue. Pada hari kedua, kami pergi ke patung Merlion. Kalimat berikutnya adalah,
Last year, my friend and I went to Singapore. Tahun yang lalu, saya dan teman saya pergi ke Singapura. On the first day, we went to the Universal Studio. Pada hari pertama, kami pergi ke Studio Universal. There, we bought some gift for friends. Nah, di sana kami membeli beberapa bingkisan untuk teman-temanku. We took a lot of pictures around the famous statue. Kami mengambil banyak sekali gambar di sekitar patung yang terkenal itu. We enjoy a lot of rides from famous movies. Kami menikmati banyak adegan dalam film yang terkenal tersebut. Nah, kalimat-kalimat ini masih tersusun secara acak. Nah, sekarang tugas kita adalah menyusunnya menjadi paragraf yang baik. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Tadi yang pertama, anak-anak harus ingat, tentukan dulu orientation-nya. Tentukan bagian orientation-nya. Ingat kan? Orientation itu adalah bagian yang memuat tentang siapa, kemudian tentang di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Kita ambil dulu kalimat bagian orientation-nya. Setelah bagian orientation ketemu, kemudian dimulai bagian events atau rangkaian peristiwa. Nah, untuk bagian ini anak-anak harus memperhatikan penggunaan kata hubung atau sequence conjunction-nya seperti apa? Penggunaan first, second, third, last, then, next, after that, and finally. First artinya pertama, second kedua, third ketiga, last terakhir, then kemudian next selanjutnya, after that setelah itu, dan finally atau akhirnya. Nah, perhatikan penggunaan ini karena ini akan menentukan urutan waktu atau urutan peristiwa. Kemudian langkah yang terakhir adalah anak-anak harus memperhatikan hubungan antar kalimat. Jadi antar kalimat itu harus koheren, harus ada keterhubungan. Nah, seperti apa sih bentuknya? Keterhubungan itu biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti atau kosakata yang memiliki hubungan erat dengan kalimat sebelumnya. Nah, sekarang akan kita lihat. Nah, kita lihat dari sini hasilnya. Ini adalah paragraf yang masih acak. Dari kalimat-kalimat ini kita tentukan dulu yang mana sih yang orientation-nya. Jadi ingat, orientation adalah memuat siapa, di mana, dan kapan. Nah, kita lihat di mana ini ya. Oke, di sini ada kata kapannya, nomor 4 ya, last year. My friend and I went to Singapore. Saya dan teman saya pergi ke Singapura. Last year, waktu my friend and I siapa dan went to Singapore itu di mananya. Jadi kalimat yang pertama pada jawabannya adalah last year, my friend and I went to Singapore. Nah, kemudian kita akan mencari keterhubungan dengan kalimat yang lain. Apa setelah berlibur di Singapura, apa yang akan dikerjakan? Nah, ternyata di sini on the first day we went to the Universal Studio. Pada hari pertama kami pergi ke Studio Universal. Perhatikan di sini ada kata Universal Studio. Di Studio Universal. Nah, nanti ada kalimat yang akan terhubung dengan kalimat ini. Kira-kira di studio itu mereka ngapain? Nah, ternyata di sini kalimat berikutnya adalah we enjoyed a lot of rides from famous movies. Jadi di sini ada kata movies, artinya film. Nah, ini sangat terkait dengan kata Universal Studio. Berikutnya, nah setelah on the first day, maka urutan berikutnya adalah on the second day. On the second day, we went to the Merlion Statue. Pada hari kedua, kami pergi ke patung Merlion. To the Merlion Statue. Nah, nanti perhatikan di sini ada Merlion Statue. Nanti kita cari Merlion Statue. Di sini ada statue. Carilah kalimat yang kira-kira ada
hubungannya dengan kata statue? Ada di mana kira-kira? Nah, ini ternyata nomor 7 ada kata statue pula. Berarti ini statue dan ini statue. Berarti ini ada keterhubungan. Nah, berarti kalimat yang berikutnya adalah nomor 7. We took a lot of pictures around the famous statue. Kami mengambil banyak sekali gambar di patung yang terkenal tersebut. Nah, kemudian di sini sudah ada on the first day, on the second day. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah yang mana? Ya, yang ada kaitannya dengan hari pertama, hari kedua. Kemudian di sini ada on last day. Pada hari terakhir, we had lunch on the Orchard Road. Pada hari terakhir kami makan siang di Orchard Road. Nah, setelah ini kira-kira yang mana ya? Nah, setelah hari terakhir, kalau setelah hari terakhir libur, biasanya kita ngapain? Nah, biasanya kita akan segera pulang. Nah, pulangnya naik apa di sini? Naik pesawat. Berarti kalimat berikutnya adalah, then just before we went to the airport, we stopped at this street. Kemudian, sebelum kami pergi ke bandara, kami mampir dulu ke Bugis Street. Nah, ngapain di Bugis Street ini? Kira-kira yang mana nih ya? Apa yang berhubungan dengan Bugis Street? Di sana ada apa? Nah, ternyata di sini, there we bought some gifts for friends. Di sana kami membeli beberapa kenang-kenangan untuk teman-teman. Dan terakhir, oh maaf. Oke, dan kalimat terakhir adalah there we bought some gifts for friends. Di sana kami membeli beberapa bingkisan untuk teman-teman saya. Oke, next. Nah, sekarang giliran anak-anak untuk mengerjakan latihan. Oke, sebelumnya nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Oke, untuk tes 1 ini, tugas anak-anak adalah arrange the jumble sentences below into a good record. Nah, kalimat-kalimat acak ini silahkan nanti kamu tulis menjadi teks recount yang bermakna. Ingat, ini belum urut. Tugasmu adalah mengurutkan. Silakan tadi cari dulu orientationnya, kemudian cari eventsnya. Ingat, the events harus berkesinambungan, harus berurutan. Perhatikan penggunaan kata hubung dan juga perhatikan dengan penggunaan kata ganti atau kata-kata yang memiliki kaitan yang erat. Nah, silakan jawabannya kamu tulis di sini dengan rapi. Setiap kali menuliskan kalimat, silakan diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang bisa membantumu memahami teks tersebut. Jangan lupa nanti akan kita bahas dan jangan lupa mengirimkan tugasmu. Oke anak-anak, untuk sekarang ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa mengerti penjelasan saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.